Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian ke-273. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan setelah Ye Yunfei membunuh Luo Kue, Putri Suzaku dan para penyihir ras peri terkejut sekaligus kagum karena musuh yang selama ini memburu mereka akhirnya tumbang. Kematian Luo Kue memicu kemarahan pasukan Istana Dewa Surgawi, sementara para iblis justru semakin bersemangat melawan. Namun keadaan segera memburuk ketika Tetua Yu tiba bersama bala bantuan dan mengaktifkan formasi jaring surgawi yang menutup seluruh wilayah. Saat para iblis bersiap melindungi Putri Suzaku dengan nyawa mereka dan Ye Yunfei mencari jalan keluar, Tetua Yu menekan mereka dengan kekuatan besar. Di puncak ketegangan itu, tekanan iblis yang dahsyat mengguncang langit dan bumi ketika ayah Putri Suzaku akhirnya datang. Di kejauhan, jauh di atas hamparan pegunungan yang porak-poranda akibat pertempuran, dua sosok berjalan berdampingan menembus langit yang suram. Keduanya bergerak dengan tenang, namun setiap langkah yang mereka ambil seakan mengguncang ruang di sekitarnya. Kehadiran mereka begitu mencolok sehingga seluruh medan perang yang semula dipenuhi benturan energi dan teriakan pertempuran perlahan berubah hening karena perhatian semua orang tertuju kepada mereka. Salah satu dari kedua pria itu mengenakan pakaian emas yang berkilauan. Tubuhnya tinggi dan tegap, rambut pirangnya menjuntai tertiup angin, sementara sepasang matanya yang terang bersinar seperti bintang di malam hari. Wajahnya tampan dan memancarkan kewibawaan alami yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di sampingnya berjalan seorang pria berjubah merah. Tubuhnya kekar dan kokoh seperti gunung. Dari setiap gerakannya memancar energi iblis yang luar biasa dahsyat. Tatapannya tajam bagaikan bilah pedang yang baru diasah, membuat siapapun yang melihatnya merasa tertekan tanpa sadar. Kemunculan kedua tokoh itu segera membangkitkan gelombang emosi di pihak ras iblis. Para iblis yang sejak tadi bertarung dalam keadaan terdesak mendadak merasa seolah beban besar yang menekan hati mereka telah terangkat. Banyak yang menghela napas panjang penuh kelegaan. Sebagian bahkan begitu terharu hingga air mata menggenang di pelupuk mata mereka. Kedua sosok yang baru tiba itu tidak lain adalah Raja Iblis Buru Merah dan Raja Iblis Rok Emas. Bagi klan Iblis Hutan Belantara Timur, kedua tokoh tersebut merupakan pilar utama yang menopang seluruh ras. Nama mereka telah bergema selama bertahun-tahun di wilayah Gurun Timur. Kekuatan mereka tidak hanya menjadi perlindungan bagi seluruh ras iblis, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan dan harapan. Begitu mereka muncul, moral pasukan iblis yang sempat goyah langsung bangkit kembali. Pada saat yang sama, dari segala arah tampak gelombang demi gelombang pasukan iblis bermunculan. Mereka bergerak seperti ombak besar yang menerjang pantai. Jumlah mereka begitu banyak hingga menutupi sebagian besar langit. Dalam waktu singkat, posisi yang sebelumnya dikuasai oleh Istana Dewa Surgawi berbalik sepenuhnya. Pasukan Istana Dewa Surgawi yang tadi mengepung para iblis kini justru terjebak di tengah kepungan besar. Perubahan situasi yang begitu cepat membuat wajah Tetua Yu langsung berubah suram. Ia memahami dengan sangat jelas siapa kedua tokoh yang baru muncul itu. Raja Iblis Buru Merah dan Raja Iblis Rok Emas bukanlah lawan biasa. Keduanya telah menjadi legenda hidup di Gurun Timur selama bertahun-tahun. Bahkan para tetua Istana Dewa Surgawi pun tidak berani meremehkan mereka. Di tengah suasana yang berubah drastis itu, Putri Suzaku segera berlari menuju Raja Iblis Burung Merah. Wajahnya yang semula dipenuhi ketegangan akhirnya memperlihatkan ekspresi lega. Selama berhari-hari ia terus diburu oleh pasukan Istana Dewa Surgawi. Meski berusaha tetap tenang di hadapan bawahannya, tekanan yang ia tanggung sebenarnya sangat besar. Kini, setelah melihat ayahnya datang secara langsung, seluruh kecemasan yang selama ini ia pendam akhirnya mencair. Raja Iblis Buru Merah memandang putrinya dengan senyum hangat yang jarang terlihat. Di mata dunia luar, ia adalah penguasa iblis yang menakutkan. Namun di hadapan putrinya, ia hanyalah seorang ayah yang mencemaskan keselamatan anaknya. Ia menunjukkan tatapan penuh kasih sayang, memastikan bahwa Putri Suzaku tidak mengalami luka serius selama pelarian dan pengejaran yang panjang. Tak lama kemudian, pandangannya beralih kepada Nenek Liu. Wanita tua itu telah menemani Putri Suzaku sepanjang perjalanan dan berkali-kali mempertaruhkan nyawanya demi melindungi sang putri. Raja Iblis Buru Merah menunjukkan penghargaan yang tulus terhadap pengabdian tersebut.
Nenek Liu pun membalas dengan penuh hormat. Baginya, melindungi Putri Suzaku memang merupakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya sejak lama. Setelah memastikan keselamatan putrinya, aura Raja Iblis Burung Merah perlahan berubah. Tatapan hangatnya menghilang. Yang tersisa hanyalah niat membunuh yang dingin. Matanya beralih ke arah Tetua Yu. Selama beberapa waktu terakhir, Istana Dewa Surgawi telah mengerahkan pasukan besar untuk memburu ras iblis di seluruh Gurun Timur. Banyak anggota ras iblis terbunuh. Banyak pula wilayah mereka dihancurkan. Kini bahkan Putri Suzaku pun menjadi target pengejaran. Semua itu telah melewati batas kesabaran Raja Iblis Burung Merah. Ia menyatakan dengan jelas melalui sikap dan tindakannya bahwa mulai saat itu, setiap anggota Istana Dewa Surgawi yang ditemuinya akan menjadi musuh yang harus dibunuh. Mendengar dan merasakan tekanan yang dipancarkan Raja Iblis Burung Merah, wajah Tetua Yu semakin muram. Sementara itu, Raja Iblis Rok Emas justru menunjukkan semangat bertarung yang membara. Tubuhnya bergerak maju. Dalam sekejap, sebuah tangan emas raksasa muncul dan membentang menutupi sebagian langit. Ruang di sekitarnya bergetar hebat. Seorang ahli Istana Dewa Surgawi yang berada dalam jangkauannya bahkan tidak sempat bereaksi. Tubuhnya langsung hancur berkeping-keping seperti telur yang diremukan. Kematian instan itu menjadi awal dari pembantaian besar. Raja Iblis Rok Emas bergerak tanpa henti. Rambut emasnya berkibar liar. Matanya memancarkan cahaya tajam yang penuh dominasi. Dua sayap emas muncul di punggungnya dan berubah menjadi bilah-bilah energi yang menakutkan. Kemanapun sayap itu melintas, ruang tampak terbelah dan runtuh. Dua ahli Istana Dewa Surgawi langsung terpotong menjadi dua bagian. Jeritan mereka bergema sebelum tubuh mereka jatuh dari langit. Namun itu baru permulaan. Raja Iblis Rok Emas terus bergerak seperti kilat emas yang tak dapat ditangkap mata. Kekuatan dan kecepatannya yang merupakan kebanggaan klan Rok Emas ditunjukkan secara sempurna. Setiap langkahnya menghasilkan kematian. Setiap serangannya merenggut nyawa. Tak seorang pun dari Istana Dewa Surgawi yang mampu bertahan lama ketika menjadi targetnya. Di sisi lain medan perang, Raja Iblis Burung Merah mulai bergerak menghadapi Tetua Yu secara langsung. Aura mengerikan meledak dari tubuhnya. Energi iblis yang pekat memenuhi langit. Tubuhnya berdiri tegak seperti pedang surgawi yang baru dicabut dari sarungnya. Tekanan yang dipancarkannya begitu besar hingga para ahli Istana Dewa Surgawi di sekitar sana terhempas hanya oleh gelombang energinya. Tak lama kemudian, ribuan pedang emas muncul di belakangnya. Pedang-pedang itu memenuhi langit seperti lautan tanpa batas. Masing-masing memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Pemandangan itu begitu megah sekaligus menakutkan. Saat ribuan pedang itu meluncur ke depan, langit seolah terkoyak. Cahaya emas memenuhi cakrawala. Para ahli Istana Dewa Surgawi yang berada di sekitar Tetua Yu langsung menjadi korban. Jeritan demi jeritan terdengar ketika mereka ditebas tanpa ampun. Tetua Yu terpaksa mengeluarkan sebuah pagoda emas sebagai senjata pertahanan. Pagoda itu membesar dengan cepat dan menjadi penghalang raksasa di hadapannya. Tak lama kemudian, pertempuran tingkat tinggi antara Raja Iblis Burung Merah dan Tetua Yu resmi dimulai. Benturan kekuatan mereka mengguncang langit dan bumi. Sementara itu, Ye Yunfei mengamati semuanya dengan tenang. Berdasarkan penilaiannya, Raja Iblis Burung Merah memang merupakan salah satu ahli terkuat di Gurun Timur. Namun dibandingkan dengan kepala Istana Dewa Surgawi yang pernah ia ketahui di kehidupan sebelumnya, masih terdapat jarak yang cukup besar. Meski begitu, kekuatan Raja Iblis Burung Merah tetap luar biasa bagi wilayah Gurun Timur. Di tengah kekacauan perang yang kini berbalik menguntungkan ras iblis, Putri Suzaku mendekati Ye Yunfei. Saat ini keselamatannya telah terjamin karena ia dijaga oleh Nenek Liu, para ahli iblis, dan belasan penyihir wanita yang setia mengelilinginya. Tatapan Putri Suzaku mengandung rasa syukur yang mendalam. Ia mengingat kembali bagaimana Ye Yunfei muncul pada saat paling kritis dan membunuh Luo Kue. Jika hal itu tidak terjadi, kemungkinan besar ia sudah tewas atau jatuh ke tangan musuh. Ye Yunfei menanggapi dengan tenang. Baginya, membunuh Luo Kue bukan hanya membantu Putri Suzaku. Luo Kue sendiri sudah lama memendam kebencian terhadapnya. Cepat atau lambat, konflik di antara mereka pasti akan berujung pada pertarungan hidup dan mati.
Nenek Liu yang berdiri di dekat sana memandang Ye Yunfei dengan penuh penghargaan. Ini adalah kedua kalinya pemuda itu membantu Putri Suzaku keluar dari situasi berbahaya. Bakat, keberanian, kecerdasan, dan kekuatan yang ditunjukkannya membuat wanita tua itu semakin yakin bahwa masa depan Ye Yunfei akan sangat gemilang. Di tengah medan perang yang masih dipenuhi benturan energi dan suara pertempuran, Ye Yunfei akhirnya mengambil keputusan. Ia melihat bahwa situasi kini telah berada di bawah kendali ras iblis. Putri Suzaku tidak lagi berada dalam bahaya langsung. Karena itu, setelah mempertimbangkan semuanya dengan tenang, ia menyatakan niatnya untuk berpisah dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Dengan demikian, setelah membantu Putri Suzaku lolos dari ancaman Lu Kue dan menyaksikan kedatangan Raja Iblis Burung Merah serta Raja Iblis Rok Emas yang membalikan keadaan perang, Ye Yunfei bersiap meninggalkan medan pertempuran, sementara pasukan ras iblis terus menekan dan memburu pasukan Istana Dewa Surgawi yang kini berada dalam posisi terdesak. Setelah pertempuran besar melawan Istana Dewa Surgawi berakhir dan situasi di medan perang mulai terkendali, Ye Yunfei menyatakan niatnya untuk segera pergi. Keputusan itu membuat Putri Suzaku cukup terkejut. Di matanya, pemuda itu baru saja membantu menyelamatkan nyawanya dan bahkan membunuh Lu Kue, musuh besar yang selama ini memburunya tanpa henti. Namun, Ye Yunfei tidak berniat tinggal lebih lama. Ia masih memiliki urusan penting yang harus segera diselesaikan. Di dalam hatinya, Ye Yunfei terus mengingat pertemuan lantai kecil yang akan segera dimulai. Sebelumnya ia telah mengirim pesan kepada Ji Yu dan memastikan bahwa dirinya akan hadir dalam acara tersebut. Karena itulah ia tidak bisa terus berlama-lama berada di wilayah ras iblis, meskipun situasi di sana baru saja berubah menjadi menguntungkan bagi pihak mereka. Putri Suzaku memandangnya sejenak. Setelah beberapa saat berpikir, ia menggunakan transmisi suara rahasia untuk berbicara dengan Ye Yunfei. Ia tidak ingin percakapan itu didengar orang lain. Selama ini ia telah menyaksikan sendiri bagaimana Ye Yunfei beberapa kali bentrok dengan Istana Dewa Surgawi. Dengan keadaan seperti itu, identitas dan asal-usul pemuda tersebut tentu merupakan sesuatu yang sensitif. Jika diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan, hal itu mungkin akan membawa masalah besar baginya. Karena itulah Putri Suzaku dengan hati-hati menanyakan asal-usul Ye Yunfei melalui komunikasi telepati. Ye Yunfei terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan jujur. Ia berasal dari sekte Ziwei di negara bagian Yan. Jawaban itu membuat Putri Suzaku sedikit terkejut. Sekte Ziwei memang telah lama mengalami kemunduran dan tidak lagi memiliki kejayaan seperti masa lalu. Namun, sejarahnya begitu gemilang sehingga hampir semua kekuatan besar di benua Hongmeng pernah mendengar namanya. Pada zaman kuno, sekte Ziwei pernah berdiri di puncak dunia sebagai salah satu kekuatan paling kuat dan berpengaruh di seluruh benua. Bahkan banyak legenda masih menceritakan kejayaan mereka yang diwariskan dari Kaisar Ziwei. Karena itulah ketika mendengar nama sekte Ziwei disebutkan, Putri Suzaku tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ye Yunfei hanya mengangguk tenang. Baginya, tidak ada alasan untuk menyembunyikan identitas tersebut dari Putri Suzaku. Setelah beberapa kali berinteraksi, ia telah memahami kepribadian wanita itu. Putri Suzaku adalah seseorang yang setia, tahu membalas budi, dan memiliki hati yang tulus. Selain itu, statusnya sebagai Putri Raja Iblis Burung Merah membuat hubungan baik dengannya sama saja dengan membangun hubungan baik dengan seluruh ras iblis di Gurun Timur. Bagi sekte Ziwei yang sedang bangkit kembali, hubungan seperti itu tentu memiliki nilai yang sangat besar. Tak lama kemudian, Putri Suzaku mengeluarkan sebuah gulungan giok khusus. Benda itu merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh ras iblis untuk saling mengirim pesan dalam jarak jauh. Ia menyerahkan gulungan tersebut kepada Ye Yunfei. Melalui benda itu, Ye Yunfei dapat menghubunginya kapan saja apabila suatu hari nanti membutuhkan bantuan dari ras iblis Gurun Timur. Ye Yunfei menerima gulungan giok itu dengan tenang. Ia memahami nilai dari hadiah tersebut. Meskipun terlihat sederhana, benda itu sebenarnya merupakan simbol persahabatan sekaligus janji dukungan dari Putri Suzaku. Setelah menyimpannya dengan baik, Ye Yunfei memberi salam kepada Putri Suzaku, Nenek Liu, para ahli iblis yang berada di sekitarnya, dan belasan penyihir wanita yang selama ini selalu mengikuti sang putri. Para penyihir wanita itu langsung menjadi yang paling berisik. Mereka tertawa, bercanda, dan menggoda tanpa henti. Sebagian mengaku akan merindukan Ye Yunfei. Sebagian lagi saling berebut perhatian,
Seolah-olah ingin menjadi orang pertama yang diingat pemuda itu setelah berpisah. Suasana yang semula dipenuhi ketegangan perang berubah menjadi lebih hangat dan ringan. Karakter para penyihir wanita dari ras peri memang terkenal berani, lugas, dan tidak suka menyembunyikan perasaan mereka. Karena itu, mereka tidak merasa malu sedikit pun untuk menunjukkan kekaguman mereka terhadap Ye Yunfei. Ye Yunfei sendiri hanya tersenyum tipis. Ia tidak terlalu menanggapi godaan-godaan tersebut. Tubuhnya perlahan melayang ke udara. Ia bersiap meninggalkan tempat itu. Namun tepat saat itu, sebuah sosok mendekatinya. Raja Iblis Burung Merah. Pria itu berjalan perlahan dengan langkah mantap. Di tangannya masih tergenggam kepala tetua Yu yang berlumuran darah. Tubuh tetua Yu sudah lama hancur. Lautan jiwanya remuk berkeping-keping dan tubuh jiwanya telah musnah sepenuhnya. Salah satu tetua kuat istana Dewa Surgawi akhirnya menemui ajalnya di tangan Raja Iblis Burung Merah. Raja Iblis Burung Merah memandang Ye Yunfei dengan tatapan penuh minat. Ia mengungkapkan rasa kagumnya terhadap bakat luar biasa yang dimiliki pemuda itu. Dalam pandangannya, Ye Yunfei adalah salah satu jenius muda paling luar biasa yang pernah ia temui. Karena itulah ia mengundang Ye Yunfei untuk berkunjung ke wilayah ras iblis sebagai tamu kehormatan. Ia bahkan berniat memberikan penghargaan khusus atas jasa besar yang telah dilakukan pemuda itu terhadap Putri Suzaku. Namun Ye Yunfei tetap menolak dengan sopan. Alasannya sederhana. Ia benar-benar memiliki urusan lain yang tidak bisa ditunda. Selain itu, ia juga sangat berhati-hati terhadap para ahli puncak seperti Raja Iblis Burung Merah. Meskipun saat ini pihak lawan menunjukkan niat baik, Ye Yunfei memahami bahwa dirinya menyimpan terlalu banyak rahasia. Berhubungan terlalu dekat dengan tokoh-tokoh yang kekuatannya jauh melampaui dirinya bukanlah pilihan yang bijaksana. Senyum Raja Iblis Burung Merah tidak memudar. Sebaliknya, ia tampak semakin tertarik. Secara diam-diam, ia melepaskan tekanan jiwa yang sangat kuat untuk memeriksa Ye Yunfei. Pada saat yang sama, Raja Iblis Rok Emas juga berjalan mendekat. Ia mengungkapkan undangan yang sama. Bahkan ketika berbicara, ia diam-diam melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki pemuda itu. Kedua Raja Iblis yang paling kuat di Gurun Timur ternyata melakukan hal yang sama secara bersamaan. Mereka mencoba melihat apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam diri Ye Yunfei. Melihat tindakan itu, Putri Suzaku langsung bergerak. Ia berdiri di depan Ye Yunfei tanpa ragu sedikit pun. Sikapnya jelas menunjukkan bahwa ia tidak ingin kedua tokoh besar itu menekan atau mempersulit orang yang telah menyelamatkannya. Pemandangan tersebut membuat Raja Iblis Rok Emas tertawa keras. Di matanya, reaksi Putri Suzaku terlihat sangat menarik. Ia bahkan mulai menggoda sang putri. Menurutnya, sikap Putri Suzaku terlihat seperti seorang gadis yang mulai memperhatikan seorang pria muda. Ucapan itu membuat wajah Putri Suzaku langsung memerah. Ia yang biasanya tenang dan berwibawa mendadak tampak malu. Melihat putrinya bereaksi seperti itu, Raja Iblis Burung Merah juga tidak bisa menahan senyumnya. Namun pada akhirnya, kedua Raja Iblis itu menarik kembali kekuatan jiwa mereka. Mereka tidak menemukan niat jahat dari Ye Yunfei. Sebaliknya, mereka semakin yakin bahwa pemuda itu memang luar biasa. Ye Yunfei kemudian memberi hormat kepada kedua Raja Iblis dan segera pergi. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menjauh. Raja Iblis Burung Merah memperhatikan sosok itu hingga menghilang di cakrawala. Di matanya, Ye Yunfei adalah seorang pemuda yang penuh misteri. Menghadapi dua Raja Iblis terkuat di Gurun Timur, ia tetap tenang dari awal hingga akhir. Tidak ada sedikit pun rasa gugup atau tertekan. Hal seperti itu sangat jarang ditemukan pada generasi muda. Raja Iblis Rok Emas pun memiliki pendapat yang sama. Menurutnya, Ye Yunfei adalah anak muda yang sangat menarik dan memiliki masa depan yang luar biasa. Setelah kepergian Ye Yunfei, Raja Iblis Burung Merah mulai menanyakan latar belakangnya kepada Putri Suzaku. Melalui transmisi suara, Putri Suzaku menjelaskan bahwa Ye Yunfei berasal dari sekte Ziwei Negara Yan. Mendengar itu, Raja Iblis Burung Merah mengangguk pelan. Ia segera menyatakan sikap ras iblis Gurun Timur. Mereka selalu membedakan dengan jelas antara budi dan permusuhan. Karena Ye Yunfei telah menyelamatkan Putri Suzaku, maka suatu hari nanti mereka wajib membalas kebaikan tersebut. Jika Ye Yunfei atau sekte Ziwei menghadapi kesulitan di masa depan,
ras iblis gurun timur tidak akan tinggal diam. Putri Suzaku menerima keputusan itu dengan serius. Tak lama kemudian, Raja Iblis Buru Merah mulai mengalihkan fokusnya kepada perang yang sedang berlangsung. Ia segera memerintahkan seluruh ras iblis gurun timur untuk mengumpulkan kekuatan mereka. Waktunya telah tiba untuk melancarkan serangan balasan penuh terhadap istana Dewa Surgawi. Belum lama ini, terlalu banyak anggota ras iblis yang terbunuh. Terlalu banyak darah yang telah tertumpah. Kini saatnya membalas semuanya. Ia juga mengumumkan bahwa Raja Iblis Naga Banjir dan Raja Iblis Kera telah keluar dari pengasingan. Dengan bergabungnya keempat Raja Iblis besar, kekuatan ras iblis gurun timur akan mencapai puncaknya. Para ahli iblis yang mendengar berita itu langsung dipenuhi semangat. Mereka yakin bahwa perang besar melawan istana Dewa Surgawi kini benar-benar telah dimulai. Sehari kemudian, berita mengejutkan menyebar ke seluruh gurun timur. Tetua Yu telah terbunuh. Lu Kue juga telah mati. Seluruh pasukan yang dipimpin Tetua Yu musnah tanpa tersisa. Berita itu mengguncang seluruh wilayah. Di mana-mana orang membicarakan peristiwa tersebut. Banyak yang membahas kemunculan Raja Iblis Buru Merah dan Raja Iblis Rok Emas. Banyak pula yang penasaran dengan identitas pemuda misterius yang berhasil membunuh Lu Kue. Sementara seluruh gurun timur ramai oleh berbagai rumor dan diskusi, sebuah perahu terbang hijau melesat cepat di langit. Di dalamnya, Hu Miao bertugas mengendalikan arah penerbangan. Sementara itu, Ye Yunfei telah memasuki menara ilusi. Ia duduk bersila di atas tanah. Di sekelilingnya terdapat tumpukan kristal hukum tipe jiwa, batu jiwa, dan batu mimpi buruk dalam jumlah besar. Semua benda itu mengandung energi jiwa yang sangat kaya. Sebagian besar diperolehnya dari markas Lembah Zidan. Sebagai pusat alkimia terkenal, Lembah Zidan memang menyimpan banyak sumber daya berharga semacam itu. Ye Yunfei mengingat kembali 10 benang jiwa boneka yang telah ia gunakan sebelumnya. Semua benang itu kini telah ditanamkan ke dalam tubuh para petinggi Lembah Zidan. Karena itu, ia perlu segera memurnikan kelompok baru. Tanpa membuang waktu, ia mulai menjalankan teknik rahasia benang jiwa boneka. Energi jiwa yang melimpah mengalir ke arahnya tanpa henti. Sementara itu, Hu Miao memberitahu bahwa mereka akan tiba di kota lantai dalam waktu sekitar 2 hari lagi. Ye Yunfei hanya mengangguk pelan. Tujuan berikutnya sudah jelas. Pertemuan lantai kecil akan segera dimulai. Dan kota lantai adalah tempat di mana pertemuan besar itu akan berlangsung. Di dalam menara hantu yang sunyi dan terisolasi dari dunia luar, Ye Yunfei duduk bersila dengan tenang di atas lantai batu yang dingin. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun, bagaikan patung kuno yang telah melewati ribuan tahun tanpa berubah. Namun di balik ketenangan itu, energi jiwa yang luar biasa sedang berputar dan mengalir di sekelilingnya. Di atas kepalanya, pohon jiwa melayang perlahan. Pohon misterius itu memancarkan cahaya redup yang tampak lembut, tetapi sebenarnya menyimpan daya hisap yang sangat kuat. Akar-akar energi yang tak kasat mata menjulur ke segala arah, menyerap energi jiwa yang terkandung di dalam kristal hukum tipe jiwa, batu jiwa, dan batu mimpi buruk yang berserakan di sekelilingnya. Satu demi satu kristal dan batu berharga itu kehilangan cahayanya. Energi jiwa yang terkandung di dalamnya berubah menjadi aliran cahaya halus yang terus-menerus memasuki pohon jiwa, sebelum akhirnya disalurkan ke lautan jiwa Ye Yunfei. Seiring berjalannya waktu, kekuatan jiwa Ye Yunfei meningkat sedikit demi sedikit. Peningkatan itu mungkin tampak lambat di permukaan, tetapi sebenarnya sangat stabil dan kokoh. Setiap bagian energi yang diserap memperkuat fondasi jiwanya, membuat lautan jiwa di dalam tubuhnya menjadi semakin luas dan mendalam. Waktu berlalu tanpa terasa. 1 hari kemudian, Ye Yunfei perlahan membuka matanya. Di dalam sorot matanya tampak kilatan kepuasan. Selama 1 hari penuh berkultivasi tanpa gangguan, hasil yang diperolehnya sangat memuaskan. Di dalam lautan jiwanya, 30 benang jiwa boneka telah berhasil dipadatkan. Dengan sebuah pikiran, 20 benang jiwa melesat keluar dari lautan jiwanya. Benang-benang itu melayang di udara di sekitar kepalanya seperti ular-ular transparan yang hidup. Mereka berputar perlahan sambil memancarkan aura menyeramkan dan misterius yang membuat siapapun yang melihatnya merasa tidak nyaman. Meskipun tampak tipis dan rapuh, masing-masing benang jiwa mengandung kekuatan yang luar biasa. Benang jiwa boneka dapat digunakan untuk mengendalikan jiwa makhluk lain secara diam-diam.
Dalam kondisi tertentu, mereka bahkan mampu mengubah seseorang menjadi boneka yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemiliknya. Selain itu, benang-benang tersebut juga dapat digunakan secara langsung dalam pertempuran sebagai senjata serangan jiwa yang sangat berbahaya. Karena itulah teknik rahasia benang jiwa boneka selalu dianggap sebagai salah satu teknik jiwa yang sangat praktis. Ye Yunfei memandangi benang-benang jiwa yang mengambang di sekelilingnya sebelum perlahan menarik semuanya kembali ke dalam lautan jiwa. Setelah itu, ia menenangkan pikirannya dan mulai merasakan kondisi tubuhnya saat ini. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah sedikit. Ia merasakan sesuatu. Kesempatan untuk menerobos. Setelah mengalami berbagai pertempuran dan menyerap begitu banyak energi selama beberapa waktu terakhir, fondasi kultivasinya telah mencapai titik yang sangat matang. Ia dapat merasakan bahwa alam kultivasinya sedang berada di ambang terobosan. Karena itu, tanpa membuang waktu, Ye Yunfei segera mengeluarkan kuali alkimia miliknya. Api spiritual menyala. Berbagai bahan obat muncul satu demi satu. Dengan pengalaman alkimia yang luar biasa dari kehidupan sebelumnya, proses pemurnian pil berjalan sangat lancar. Tak lama kemudian, beberapa pil yang secara khusus digunakan untuk membantu terobosan berhasil diproduksi. Setelah mempersiapkan semuanya, Ye Yunfei mulai memasuki kultivasi tertutup. Waktu di dalam menara hantu terus mengalir. Hari demi hari berlalu. Energi spiritual di dalam menara berkumpul tanpa henti menuju tubuh Ye Yunfei. Tubuhnya bagaikan pusaran raksasa yang terus menyerap energi dari sekitarnya. Fondasi kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebulan kemudian, gelombang energi yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Aura yang selama ini tertahan akhirnya menerobos penghalang. Ye Yunfei berhasil memasuki tahap menengah alam transformasi. Setelah mencapai alam baru, ia tidak berhenti. Sebaliknya, ia terus berkultivasi. Pil-pil yang telah dipersiapkan sebelumnya dikonsumsi satu demi satu. Energi spiritual terus mengalir ke dalam tubuhnya seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Lautan energi di dalam tubuhnya menjadi semakin luas. Fondasi kultivasinya semakin kokoh. Waktu kembali berlalu. 2 bulan kemudian, aura yang jauh lebih kuat kembali meledak dari tubuhnya. Energi spiritual yang bergolak memenuhi seluruh menara hantu. Setelah perjuangan panjang, Ye Yunfei akhirnya berhasil menerobos lagi. Kali ini, ia mencapai tahap akhir alam transformasi. Setelah stabilisasi kultivasi selesai dilakukan, ia perlahan membuka matanya. Tatapan matanya menjadi jauh lebih tajam dibandingkan sebelumnya. Kekuatan tempurnya juga meningkat secara signifikan. Meskipun masih ada peluang untuk terus berkultivasi, Ye Yunfei memilih berhenti untuk sementara waktu. Ia memahami bahwa kultivasi tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Peningkatan yang terlalu cepat tanpa penyesuaian yang cukup justru dapat menimbulkan masalah di masa depan. Karena itu, ia memutuskan untuk menghentikan proses terobosan dan memantapkan fondasinya terlebih dahulu. Tepat ketika ia sedang mengatur napas, suara Hu Miao tiba-tiba terdengar dari luar menara hantu. Menurut perkiraan Hu Miao, kota lantai sudah berada tidak jauh di depan. Mendengar kabar itu, Ye Yunfei segera keluar dari menara hantu. Saat muncul kembali di atas perahu terbang berwarna hijau yang sedang melaju di udara, pandangannya langsung tertuju ke kejauhan. Di sana berdiri sebuah kota raksasa yang tampak megah dan ramai. Tembok-tembok kota menjulang tinggi. Arus manusia terlihat keluar masuk tanpa henti. Tempat itu tidak lain adalah kota lantai. Lokasi penyelenggaraan pertemuan lantai kecil. Hu Miao yang selama beberapa hari terakhir berada di dalam menara hantu tampak sangat bersemangat. Setelah terlalu lama berada di ruang tertutup, ia merasa bosan dan ingin berjalan-jalan di kota. Ye Yunfei tidak keberatan. Ia segera menyimpan perahu terbang dan mengajak Hu Miao memasuki kota bersama. Begitu mereka memasuki gerbang kota, suasana yang ramai langsung menyambut mereka. Jalan-jalan dipenuhi oleh para seniman bela diri muda. Hampir semua orang yang terlihat memiliki aura luar biasa. Banyak di antara mereka merupakan talenta muda terbaik dari berbagai kekuatan besar di Gurun Timur. Mereka datang dari berbagai wilayah untuk menghadiri pertemuan lantai kecil yang akan segera dimulai. Di tengah keramaian itu, Hu Miao segera menjadi pusat perhatian. Sebagai anggota klan rubah surgawi kuno,
Kecantikannya memiliki daya tarik alami yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setiap langkahnya memancarkan pesona yang memikat. Setiap gerakannya tampak begitu anggun. Bahkan tatapan matanya pun seolah mengandung daya tarik yang sulit ditolak. Akibatnya, banyak pemuda yang berjalan di jalanan tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Tatapan mereka mengikuti Hu Miao kemanapun ia pergi. Beberapa bahkan hampir menabrak orang lain karena terlalu terpaku memandangnya. Ye Yunfei sudah terbiasa dengan situasi seperti ini sehingga tidak memperdulikannya. Setelah memasuki kota, ia segera mengeluarkan sebuah gulungan geokomunikasi. Melalui gulungan itu, ia mengirimkan pesan kepada Jiyu. Tidak lama kemudian, Jiyu datang sesuai petunjuk yang diterimanya. Ketika melihat Ye Yunfei muncul di kota lantai, wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan. Namun kegembiraan itu segera berubah menjadi keterkejutan saat matanya tertuju pada Hu Miao. Sebagai salah satu wanita tercantik di sekte Ziwei, Jiyu selalu percaya diri terhadap penampilannya. Namun di hadapan Hu Miao, bahkan dirinya tidak bisa merasakan keunggulan sedikit pun. Pesona alami milik klan rubah surgawi terlalu luar biasa. Jiyu segera menyadari bahwa Hu Miao bukan manusia biasa. Ia merasakan aura iblis yang samar namun jelas dari tubuh wanita itu. Ketika mengetahui bahwa Hu Miao mengaku sebagai pelayan Ye Yunfei, keterkejutan Jiyu semakin besar. Dalam pikirannya, ras iblis Gurun Timur bukanlah kelompok yang bisa diremehkan. Karena itu, ia sempat mencurigai bahwa Ye Yunfei mungkin telah menggunakan cara tertentu untuk memaksa Hu Miao mengikutinya. Namun Hu Miao segera menjelaskan bahwa ia mengikuti Ye Yunfei atas kemauannya sendiri. Bahkan dengan senyum yang menggoda, ia menggambarkan betapa luar biasanya pesona sang tuan. Perkataan itu membuat Jiyu sedikit tersipu dan memilih mengalihkan pembicaraan. Kemudian ia mulai menjelaskan situasi terbaru di Gurun Timur. Selama beberapa hari terakhir, klan Iblis Hutan Belantara Timur telah melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap Istana Dewa Langit. Pasukan Istana Dewa Langit diburu di berbagai tempat. Korban berjatuhan dalam jumlah besar. Bahkan muncul kabar bahwa raungan naga pernah terdengar dari kedalaman hutan iblis surgawi, membuat banyak orang berspekulasi bahwa leluhur kuno ras iblis yang telah hidup ribuan tahun mungkin masih bertahan hingga sekarang. Tekanan yang ditimbulkan oleh ras iblis begitu besar hingga kepala Istana Dewa Langit akhirnya memerintahkan seluruh pasukannya mundur dan menghentikan provokasi terhadap klan Iblis Hutan Timur. Mendengar kabar itu, Ye Yunfei sedikit terkejut. Selama beberapa hari terakhir, ia memang fokus berkultivasi di dalam menara hantu sehingga tidak mengetahui perkembangan terbaru tersebut. Setelah itu, Jiyu mengajak Ye Yunfei mencari tempat tinggal sementara. Di sepanjang perjalanan, ia terus mengingatkan bahwa kota lantai saat ini dipenuhi para jenius muda dari berbagai kekuatan besar. Sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang yang sangat kuat. Karena itu, Ye Yunfei sebaiknya tidak mencari masalah dengan siapapun. Namun ketika Jiyu merasakan aura kultivasi Ye Yunfei, ia kembali terkejut. Ia tidak menyangka bahwa dalam waktu yang begitu singkat, Ye Yunfei telah mencapai tahap akhir alam transformasi. Kecepatan peningkatan seperti itu benar-benar mengerikan. Meski begitu, menurut penilaiannya, persaingan pertemuan lantai kecil kali ini akan sangat sengit. Bahkan dirinya sendiri tidak yakin bisa masuk daftar jenius. Saat mereka masih berbicara, seorang pemuda berpakaian putih tiba-tiba mendekat. Pemuda itu adalah Zhao Tianyu dari keluarga Zhao. Tatapannya langsung tertuju pada Jiyu. Ia datang untuk menanyakan keberadaan Zhao Lingfeng yang menghilang setelah pergi ke negara Yan. Sebelum suasana menjadi lebih tegang, Jian dari keluarga Ji muncul. Wanita muda berbaju merah muda itu berdiri di depan Jiyu dan dengan tegas membela kehormatan keluarganya. Perdebatan antara kedua pihak segera terjadi. Jian menolak segala upaya Zhao Tianyu untuk mengaitkan hilangnya Zhao Lingfeng dengan keluarga Ji. Sementara itu, Ye Yunfei hanya berdiri diam sambil memandang semua itu. Di dalam hatinya muncul senyum dingin. Karena tidak seorang pun di tempat itu mengetahui bahwa Zhao Lingfeng sebenarnya telah lama tewas di tangannya sendiri. Saat ketegangan perlahan mereda, tatapan Zhao Tianyu beralih kepada Ye Yunfei. Meski Jiyu segera berdiri di depan Ye Yunfei dan berusaha melindunginya dari kecurigaan yang tidak perlu, pemandangan itu tetap membuat Ye Yunfei sedikit terdiam. Di balik segala persaingan dan konflik yang ada, Jiyu ternyata masih memikirkan keselamatannya. Melihat sosok wanita itu berdiri di depannya,
Ye Yunfei diam-diam mengangguk kecil. Untuk pertama kalinya sejak tiba di kota lantai, hatinya merasakan sedikit kehangatan di tengah dunia kultivasi yang penuh intrik dan pertumpahan darah. Kota Xiao Lantai yang ramai dipenuhi oleh para jenius muda dari berbagai kekuatan besar di hutan belantara timur. Di tengah suasana itu, Ye Yunfei berdiri dengan tenang ketika Zhao Tianyu, seorang tokoh muda penting dari keluarga Zhao, mendatanginya dengan sikap arogan. Tatapan Zhao Tianyu dipenuhi tekanan dan kecurigaan. Ia menuntut penjelasan mengenai keberadaan Zhao Lingfeng yang menghilang setelah pergi ke kerajaan Yan. Ye Yunfei tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dengan ekspresi datar dan sikap tenang, ia menjawab bahwa dirinya memang murid sekte Ziwei dari kerajaan Yan, tetapi sama sekali tidak mengetahui keberadaan Zhao Lingfeng. Jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan Zhao Tianyu membuat pemuda dari keluarga Zhao itu semakin marah. Baginya, pertanyaannya adalah perintah yang wajib dijawab dengan patuh. Namun Ye Yunfei sama sekali tidak berniat merendahkan diri. Sikap tenang yang bercampur dengan penghinaan tersirat dari Ye Yunfei membuat amarah Zhao Tianyu memuncak. Aura membunuh samar mulai terpancar dari tubuhnya. Di sisi lain, Jian yang menyaksikan kejadian itu diam-diam terkejut. Dalam pandangannya, sekte Ziwei hanyalah kekuatan kecil yang tidak lagi memiliki pengaruh besar di hutan belantara timur. Murid-muridnya seharusnya bersikap rendah hati ketika berhadapan dengan keluarga besar seperti keluarga Zhao. Namun Ye Yunfei justru memperlihatkan keberanian yang nyaris tak masuk akal. Melihat situasi mulai memburuk, Jiu segera mengirimkan pesan secara diam-diam kepada Ye Yunfei. Ia memperingatkan bahwa Zhao Tianyu bukanlah Zhao Lingfeng. Status Zhao Tianyu di keluarga Zhao jauh lebih tinggi dan merupakan salah satu jenius utama yang sedang dipersiapkan untuk masa depan keluarga tersebut. Menyinggung orang seperti itu hanya akan mendatangkan masalah besar. Namun peringatan Jiu tidak mengubah sikap Ye Yunfei sedikit pun. Ketegangan semakin meningkat ketika Zhao Tianyu mulai mengajukan tuntutan yang berlebihan. Dengan kesombongan khas seorang pewaris keluarga besar, ia menginginkan Ye Yunfei merendahkan diri di hadapannya. Jika tidak, ia berniat mengaitkan hilangnya Zhao Lingfeng dengan Ye Yunfei dan bahkan menyeret sekte Ziwei ke dalam masalah itu. Wajah Jian langsung berubah suram. Sebagai anggota keluarga Ji, ia memahami bahwa persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut Ye Yunfei. Jika seorang yang berada di bawah perlindungan keluarga Ji dipaksa berlutut di depan Zhao Tianyu, maka nama baik keluarga Ji juga akan tercoreng. Dengan langkah mantap, Jian maju ke depan. Sosoknya berdiri kokoh di antara Zhao Tianyu dan pihak yang hendak ia tekan. Gadis itu menunjukkan sikap tegas tanpa sedikit pun rasa takut. Ia segera memahami bahwa Zhao Tianyu sebenarnya sedang mencari alasan untuk menekan keluarga Ji melalui orang-orang yang memiliki hubungan dengan Jiu. Suasana di jalanan menjadi semakin tegang. Banyak orang mulai memperhatikan pertikaian antara dua keluarga besar tersebut. Meski demikian, Jian sama sekali tidak mundur. Kehadirannya membuat Zhao Tianyu tidak dapat bertindak sembarangan. Akhirnya, setelah menatap Ye Yunfei dengan penuh niat membunuh, Zhao Tianyu memilih pergi. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, ia meninggalkan ancaman dingin yang jelas menunjukkan bahwa persoalan ini belum selesai. Tatapan yang dilemparkannya kepada Ye Yunfei dipenuhi kebencian dan janji balas dendam. Setelah Zhao Tianyu menghilang, Jiu langsung meluapkan kekesalannya kepada Ye Yunfei. Menurutnya, Ye Yunfei terlalu mudah memancing konflik. Ia telah berulang kali mengingatkan bahwa pertemuan Xiao Lantai kali ini dipenuhi para jenius muda dari berbagai kekuatan besar. Menyinggung satu orang saja sudah cukup untuk menimbulkan masalah besar, apalagi seorang tokoh seperti Zhao Tianyu. Namun Ye Yunfei tetap terlihat santai. Baginya, selama Zhao Tianyu tidak mencari masalah lebih jauh, ia tidak akan mengambil tindakan apapun. Tetapi jika pihak lain terus menekan dirinya, maka penyesalan pada akhirnya tidak hanya akan menimpa Zhao Tianyu seorang, melainkan seluruh keluarga Zhao. Ucapan itu membuat Jiu hampir kehilangan kesabaran. Dalam pandangannya, perkataan Ye Yunfei terdengar terlalu arogan dan tidak realistis. Bagaimana mungkin seorang murid dari sekte Ziwei yang telah lama merosot berani berbicara seolah-olah mampu mengguncang sebuah keluarga besar yang telah berdiri selama bertahun-tahun di hutan belantara timur? Jian pun memiliki kesan yang sama. Awalnya ia sempat mengagumi keberanian Ye Yunfei ketika berhadapan langsung dengan Zhao Tianyu tanpa rasa takut. Namun setelah mendengar perkataan yang menurutnya terlalu sombong itu, kesan baik yang sempat muncul perlahan menghilang.
Di matanya, keberanian tanpa dasar hanyalah kebodohan. Karena khawatir Ye Yunfei akan kembali menimbulkan masalah, Jiu memutuskan untuk terus mengawasinya selama berada di kota Xiao Lantai. Ia bahkan berharap dapat mencegah Ye Yunfei mengucapkan sesuatu yang dapat memperburuk situasi. Sementara itu, Ye Yunfei hanya tersenyum tipis tanpa berusaha menjelaskan apapun. Ia mengetahui kekuatannya sendiri dengan sangat jelas. Daftar jenius di hutan belantara timur terbagi menjadi daftar kecil dan daftar besar. Para peserta pertemuan Xiao Lantai sebagian besar bersaing untuk memperebutkan posisi dalam daftar kecil yang mencatat para kultivator hingga alam takdir surgawi. Dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini, Ye Yunfei tidak merasa perlu takut kepada siapapun yang masih berada dalam lingkup kekuatan tersebut. Tak lama kemudian, Jian mengusulkan untuk mengunjungi acara perjudian batu giok yang sedang diselenggarakan oleh perusahaan dagang Sifang. Tempat itu menjadi salah satu pusat keramaian terbesar selama berlangsungnya pertemuan Xiao Lantai. Jiu segera mengajak Ye Yunfei ikut bersama mereka. Setelah mempertimbangkan sejenak, Ye Yunfei mengangguk dan membawa Hu Miao mengikuti kedua wanita itu. Di sepanjang perjalanan, Jiu memanfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada Jian mengenai para peserta paling menonjol yang akan mengikuti pertemuan Xiao Lantai kali ini. Jian pun menjelaskan dengan rinci. Menurutnya, tahun ini adalah salah satu periode paling luar biasa dalam sejarah hutan belantara timur. Banyak jenius muda yang muncul secara bersamaan. Nama-nama seperti Mo Qingxuan dari Sekte Suci Changyan, Pangeran Ketiga Kerajaan Kuno Tianlong, Si Menijian dari Alam Pedang, Ganci dari keluarga Gan, Nona Lu dari perusahaan dagang Sifang, dan Gu Mingzi dari Sekte Penjinak Hewan disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menduduki posisi teratas dalam daftar jenius kecil. Selain mereka, masih ada Biksu Unian dari kuil Guntur Agung yang telah menguasai tubuh Vajra hingga tingkat tinggi, serta Zhao Zizuo dari keluarga Zhao yang berhasil mempelajari Sutra Asura hingga tingkat luar biasa. Kedua tokoh itu juga dipandang memiliki peluang besar untuk bersaing memperebutkan peringkat puncak. Jian menjelaskan bahwa bukan hanya mereka. Banyak keturunan langsung dan murid inti dari berbagai kekuatan besar juga telah berkumpul di kota Xiao Lantai. Seluruh wilayah hutan belantara timur seakan sedang memasuki era keemasan yang dipenuhi kemunculan para jenius muda. Ketika Jiu bertanya tentang peluang Jian sendiri, gadis itu memperkirakan bahwa dirinya mungkin mampu menembus 30 besar dalam daftar jenius kecil. Perkembangan itu membuat Jiu ikut merasa senang karena sebelumnya Jian hanya berada di sekitar 50 besar. Percakapan mereka berlanjut hingga akhirnya rombongan itu tiba di depan sebuah bangunan megah yang menjadi kebanggaan hutan belantara timur. Di atas gerbang besar bangunan tersebut terpampang papan nama bertuliskan Perusahaan Dagang Sifang. Sebagai perusahaan dagang terbesar di wilayah itu, perusahaan dagang Sifang memiliki kekayaan dan pengaruh yang sangat besar. Banyak ahli, pedagang, serta jenius muda berkumpul di sana. Saat melangkah memasuki area perusahaan dagang tersebut, pikiran Ye Yunfei tiba-tiba teringat pada seseorang dari masa lalunya. Sosok cantik bernama Lu Dandan, putri sulung perusahaan dagang Sifang, muncul dalam ingatannya. Pada kehidupan sebelumnya, ketika berkelana di hutan belantara timur, Ye Yunfei pernah menjalin hubungan persahabatan yang cukup dekat dengan Lu Dandan. Kenangan itu muncul kembali begitu saja di tengah hiruk-pikuk kota Xiao Lantai, membuat langkahnya sejenak melambat saat memasuki pusat perdagangan terbesar di seluruh wilayah tersebut. Di alun-alun luas milik perusahaan perdagangan Sifang, suasana begitu ramai dan semarak. Hamparan batu-batu aneh dengan berbagai ukuran tersusun rapi memenuhi lapangan, menarik perhatian para pengunjung yang datang dari berbagai penjuru gurun timur. Banyak seniman bela diri muda berkumpul di sana, berjalan mondar-mandir sambil mengamati batu-batu tersebut dengan saksama. Mereka datang bukan hanya untuk menikmati keramaian, melainkan juga untuk mencoba keberuntungan dalam perjudian batu yang sedang berlangsung. Di salah satu sudut alun-alun, seorang lelaki tua duduk bersila dengan tenang. Dengan suara yang kuat dan jelas, ia memperkenalkan kumpulan batu yang dipajang di hadapan para pengunjung. Ia menjelaskan bahwa seluruh batu itu didatangkan dari kawasan pertambangan kuno Beihan dengan biaya yang sangat besar. Tempat tersebut dikenal luas sebagai wilayah yang penuh misteri. Banyak legenda menyebutkan bahwa kawasan itu dahulu merupakan medan perang besar pada zaman kuno. Selain menyimpan urat kristal dalam jumlah besar, batu-batu yang digali dari sana juga memiliki kemungkinan tinggi mengandung berbagai harta karun langka yang tersembunyi di dalamnya. Karena itulah, perjudian batu dari kawasan pertambangan kuno Beihan selalu menjadi daya tarik yang sulit ditolak oleh para kultivator.
Penjelasan itu segera menimbulkan kegaduhan di antara kerumunan. Banyak orang mulai berdiskusi dengan antusias. Sebagian menganggap kesempatan itu sangat berharga, sementara yang lain tanpa penuh harapan untuk memperoleh keberuntungan besar. Tidak lama kemudian, beberapa pemuda mulai memilih batu dan melakukan perjudian. Suasana alun-alun pun menjadi semakin ramai oleh berbagai suara diskusi dan spekulasi. Jian memimpin Jiu memasuki alun-alun. Keduanya berjalan perlahan sambil memperhatikan susunan batu di sekeliling mereka. Sejak kejadian sebelumnya, Jian tampaknya sudah tidak memiliki minat sedikit pun untuk memperhatikan Ye Yunfei. Namun, ia tidak dapat sepenuhnya mengabaikan keberadaan Hu Miao. Kecantikan alami gadis rubah itu benar-benar luar biasa. Bahkan Jian yang juga memiliki paras menawan tidak bisa menahan diri untuk beberapa kali melirik ke arahnya. Jian, Jiu, dan Hu Miao berjalan berdampingan. Ketiga wanita itu memiliki kecantikan yang menonjol, tetapi Hu Miao tetap menjadi pusat perhatian. Sebagai anggota klan rubah surgawi kuno, pesona yang dimilikinya tanpa alami dan tanpa usaha. Setiap langkah, setiap senyuman, bahkan setiap tatapan matanya seolah membawa daya tarik yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Banyak pemuda yang memandang ke arah mereka tanpa berkedip. Di tengah pemandangan itu, Ye Yunfei justru terlihat sedikit mencolok karena alasan yang berbeda. Seorang pemuda yang tampak biasa-biasa saja ternyata berjalan bersama tiga wanita cantik sekaligus. Hal itu segera memancing rasa iri dari banyak orang yang hadir. Bisik-bisik mulai terdengar di berbagai sudut alun-alun. Banyak orang mencoba menebak identitas Ye Yunfei. Sebagian menduga bahwa pemuda yang baru berada di alam transformasi itu pasti memiliki latar belakang luar biasa sehingga dapat berjalan bersama Jian dan Jiu dari keluarga Ji. Namun spekulasi itu tidak berlangsung lama. Tak jauh dari sana, Xiao Tianyu muncul bersama lebih dari selusin pemuda lainnya. Dengan sengaja ia berbicara keras agar semua orang dapat mendengarnya. Ia mengungkapkan bahwa Ye Yunfei hanyalah murid sekte Ziwei dari negara Yan, sebuah sekte yang dianggap tidak berarti di mata banyak kekuatan besar Gurun Timur. Pernyataan itu langsung mengubah sikap banyak orang. Tatapan penasaran berubah menjadi tatapan meremehkan. Beberapa orang bahkan menunjukkan ekspresi jijik tanpa berusaha menyembunyikannya. Wajah Ye Yunfei perlahan menjadi dingin. Provokasi Zhao Tianyu yang terus berulang sejak sebelumnya telah menumpuk menjadi niat membunuh yang semakin kuat di dalam hati Ye Yunfei. Ia menatap Zhao Tianyu dengan pandangan yang tajam dan dingin. Sementara itu, Zhao Tianyu terus mempermalukan Ye Yunfei di depan umum. Ia sengaja merendahkan sekte Ziwei dan menyatakan bahwa seseorang dengan latar belakang seperti Ye Yunfei tidak pantas berada di pertemuan Xiao Lantai yang dipenuhi para jenius muda Gurun Timur. Jiu segera maju membela Ye Yunfei. Menurutnya, banyak peserta pertemuan Xiao Lantai berada di alam transformasi. Dengan kultivasi tahap akhir alam transformasi yang dimiliki Ye Yunfei, ia jelas memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Namun pembelaan itu justru membuat Xiao Tianyu semakin agresif. Ia mulai menyerang Jiu secara verbal dan menyiratkan bahwa gadis itu sengaja melindungi Ye Yunfei karena memiliki perasaan khusus terhadapnya. Bahkan ia membandingkan Ye Yunfei dengan keturunan keluarga Zhao dan berusaha mempermalukan Jiu di depan banyak orang. Mendengar hal itu, Jian tidak mampu menahan amarahnya lagi. Tekanan spiritual yang kuat meledak dari tubuhnya. Energi kultivasi yang mengerikan membubung ke langit seperti gunung berapi yang meletus. Semua orang di sekitar dapat merasakan kemarahan yang sedang ia tahan. Bagi Jian, tindakan Zhao Tianyu bukan lagi sekadar menyerang Ye Yunfei. Pemuda itu secara terang-terangan sedang memprovokasi keluarga Ji. Pada akhirnya, Zhao Tianyu mengungkapkan alasan sebenarnya. Ia kembali mengaitkan hilangnya Zhao Lingfeng dengan Jiu. Menurutnya, karena Zhao Lingfeng pergi ke negara yang demi Jiu lalu menghilang tanpa jejak, maka keluarga Ji harus memberikan penjelasan. Tuduhan itu membuat Jian semakin marah. Dengan nada tegas, ia membela Jiu. Ia menjelaskan bahwa Zhao Lingfeng selama bertahun-tahun terus mengejar dan mengganggu Jiu, tetapi gadis itu tidak pernah memiliki hubungan apapun dengannya. Tidak ada alasan untuk mengaitkan hilangnya Zhao Lingfeng dengan Jiu. Konflik pun semakin memanas. Jian secara terbuka menantang Zhao Tianyu. Zhao Tianyu tidak menunjukkan sedikitpun niat untuk mundur. Sebaliknya, ia segera memerintahkan lebih dari selusin pemuda keluarga Zhao yang dibawanya untuk bergerak.
Ia sendiri bersiap menghadapi Jian. Sementara itu, para anggota keluarga Zhao lainnya diarahkan untuk menghadapi Ye Yunfei, Ji Yu, dan Hu Miao. Bahkan Hu Miao menjadi sasaran ejekan. Zhao Tianyu secara terang-terangan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap gadis rubah itu. Situasi berubah menjadi sangat tegang. Kerumunan segera mundur dan membentuk lingkaran besar. Banyak orang tampak bersemangat menyaksikan kemungkinan bentrokan antara keluarga Ji dan keluarga Zhao. Ji Yu dengan cepat berdiri di depan Ye Yunfei dan Hu Miao. Ia diam-diam telah mengirim pesan kepada anggota keluarga Ji lainnya dan berharap bantuan segera tiba. Namun di balik ketenangan wajahnya, Ye Yunfei sudah bersiap membunuh. Tatapannya menyapu para anggota keluarga Zhao yang mendekat. Niat membunuh yang dingin mulai tumbuh di dalam dirinya. Tepat ketika bentrokan tampak tidak dapat dihindari lagi, seorang wanita muda muncul dengan anggun. Ia mengenakan jubah sutra merah muda yang elegan. Parasnya begitu cantik hingga banyak pemuda langsung terpana saat melihatnya. Auranya mulia dan lembut, seolah seorang dewi turun ke dunia manusia. Kedatangannya segera mengubah suasana. Semua orang mengenal wanita itu. Dia adalah Lu Dandan, putri perusahaan perdagangan Xifang. Sebagai salah satu jenius muda paling terkenal di Gurun Timur sekaligus putri kesayangan pemimpin perusahaan perdagangan Xifang, statusnya sangat tinggi. Bahkan keluarga-keluarga besar pun harus menghormatinya. Kemunculan Lu Dandan membuat semua pihak menahan diri. Ye Yunfei memandang sosok itu dengan tatapan yang sedikit berbeda. Melihat wajah Lu Dandan membuat banyak kenangan dari kehidupan sebelumnya muncul kembali di benaknya. Pada kehidupan lampau, saat mengembara di Gurun Timur, ia pernah bertemu Lu Dandan. Mereka sempat bertarung berdampingan dalam berbagai situasi berbahaya. Seiring berjalannya waktu, Ye Yunfei menjadi kaisar langit yang mengguncang dunia, sementara Lu Dandan juga tumbuh menjadi salah satu tokoh terkuat di seluruh benua Hongmeng. Mengingat masa lalu itu, Ye Yunfei tidak dapat menahan perasaan nostalgia. Ia bahkan sempat merenungkan keajaiban reinkarnasi yang membawanya kembali ke masa muda. Meskipun sangat memahami hukum ruang dan waktu, ia tetap tidak mampu memahami sepenuhnya misteri kelahiran kembali yang dialaminya. Sementara itu, lelaki tua yang sebelumnya memimpin acara perjudian batu segera bangkit dan memberi hormat kepada Lu Dandan. Karena kehadiran gadis itu, Zhao Tianyu akhirnya menahan amarahnya. Meskipun enggan, ia tidak berani bertindak sembarangan di wilayah perusahaan perdagangan Xifang. Melihat konflik mereda, beberapa orang mulai mengusulkan cara lain untuk menyelesaikan perselisihan. Mereka menyarankan agar keluarga Ji dan keluarga Zhao melakukan kompetisi perjudian batu. Usulan itu segera mendapat dukungan banyak orang. Zhao Tianyu menyambutnya dengan antusias. Ia yakin keluarga Zhao memiliki keunggulan. Ji yang awalnya ragu, tetapi situasi sudah berkembang menjadi persoalan harga diri kedua keluarga. Tidak lama kemudian, lebih dari selusin anggota keluarga Ji tiba di lokasi. Di antara mereka terdapat seorang pemuda bertubuh tegap bernama Ji Wu. Begitu mengetahui situasinya, Ji Wu langsung menerima tantangan tersebut. Taruhan yang diajukan Zhao Tianyu sangat besar. Masing-masing pihak harus mempertaruhkan 3 juta kristal hukum. Selain itu, pihak yang kalah harus mengakui di depan umum bahwa keluarganya lebih rendah daripada keluarga lawan. Persaingan harga diri kedua keluarga kini dipertaruhkan. Saat semua orang bersiap, Zhao Tianyu tiba-tiba memanggil seorang pemuda pendek dan kurus. Pemuda itu bermarga Lu. Begitu identitasnya terungkap, kerumunan langsung gempar. Ternyata ia adalah keturunan keluarga Lu, keluarga yang mewarisi warisan guru ilahi Lu, seorang ahli geomansi legendaris Gurun Timur. Keluarga Lu terkenal memiliki kemampuan luar biasa dalam mengidentifikasi batu dan mencari harta tersembunyi. Kehadiran keturunan keluarga Lu segera membuat keluarga Ji berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ji Wu sangat marah. Namun Zhao Tianyu hanya mencibir. Ia tidak pernah melarang lawannya mencari bantuan yang sama. Saat keluarga Ji mulai merasa tertekan dan kebingungan mencari solusi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Di tengah tatapan heran semua orang, Ye Yunfei melangkah maju dengan tenang. Dengan ekspresi yang sama sekali tidak berubah, ia menyatakan bahwa dirinya akan membantu keluarga Ji memilih batu dalam kompetisi perjudian batu tersebut. Perkataan itu membuat Ji Yu, Jian, seluruh anggota keluarga Ji, bahkan semua orang di alun-alun tercengang.
Tak seorang pun menyangka bahwa seorang murid sekte Ziwei yang baru berada di tahap akhir alam transformasi berani maju menghadapi keturunan keluarga Lu dalam bidang yang menjadi kebanggaan mereka. Untuk sesaat, seluruh alun-alun terdiam. Semua mata tertuju pada Ye Yunfei, dipenuhi keterkejutan, keraguan, dan rasa tidak percaya. Di alun-alun luas milik perusahaan perdagangan Sifang, suasana menjadi semakin ramai setelah taruhan judi batu antara keluarga Ji dan keluarga Zhao resmi dimulai. Ribuan pasang mata tertuju pada dua pihak yang sedang bersaing. Semua orang ingin menyaksikan apakah keluarga Ji mampu mempertahankan martabat mereka atau justru dipermalukan di depan umum oleh keluarga Zhao yang datang dengan persiapan matang. Setelah kesepakatan dibuat, Lu Dandan, yang selama ini mengawasi jalannya acara dengan tenang, maju ke tengah kerumunan. Dengan pembawaannya yang elegan dan berwibawa, ia memanggil seorang ahli pemotong batu yang telah lama bekerja untuk perusahaan perdagangan Sifang. Pria tua itu dikenal dengan nama Tuan Luo, seorang pakar berpengalaman yang telah memotong ribuan batu judi sepanjang hidupnya. Begitu Tuan Luo muncul sambil membawa peralatan khususnya, kerumunan segera bergerak mendekat. Banyak orang berdiri berjinjit agar dapat melihat lebih jelas. Beberapa bahkan menggunakan teknik penglihatan khusus untuk memastikan tidak melewatkan satu detail pun. Mereka semua memahami bahwa daya tarik utama perjudian batu bukanlah proses memilih batu, melainkan saat batu itu dibelah dan rahasia yang tersembunyi di dalamnya terungkap. Momen itulah yang selalu membuat darah para kultivator berdesir. Kadang-kadang sebuah batu biasa dapat menghasilkan harta kuno yang nilainya tak terukur. Namun lebih sering lagi, batu yang dibeli dengan harga mahal hanya berisi kehampaan dan pecahan batu tak berguna. Karena itulah perjudian batu begitu memikat. Di satu sisi terdapat Lu Feng, keturunan keluarga Lu yang terkenal sebagai pewaris ilmu geomansi legendaris. Dengan kompas emas, teknik urat bumi, serta kemampuan mengendalikan 38 naga bumi, ia telah menunjukkan keterampilan yang membuat banyak orang kagum. Di sisi lain terdapat Ye Yunfei. Pemuda dari sekte Ziwei kerajaan Yan itu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi tenang. Tidak ada seorang pun yang benar-benar percaya padanya. Di mata sebagian besar orang, ia hanyalah pemuda biasa yang terlalu percaya diri. Bahkan keluarga Ji sendiri tidak menaruh harapan besar. Jian berdiri dengan alis berkerut. Ji Wu memasang wajah muram. Beberapa anggota keluarga Ji bahkan diam-diam menyesali keputusan membiarkan Ye Yunfei ikut campur. Mereka merasa perjudian batu kali ini bukan lagi sekadar soal 3 juta kristal hukum, melainkan menyangkut kehormatan keluarga Ji. Sementara itu, keluarga Zhao justru berada dalam suasana hati yang sangat baik. Zhao Tianyu berdiri dengan kedua tangan terlipat di depan dada sambil tersenyum sinis. Beberapa anggota keluarga Zhao sesekali melirik ke arah Ye Yunfei sambil tertawa pelan. Terutama setelah melihat salah satu batu yang dipilih Ye Yunfei ternyata adalah batu penggigit hantu. Dalam dunia perjudian batu, batu penggigit hantu dikenal sebagai jenis batu yang sangat buruk. Permukaannya dipenuhi lubang dan bekas gigitan makhluk kristal aneh yang hidup di urat tambang kuno. Menurut pengalaman para ahli, batu semacam itu biasanya telah kehilangan seluruh esensinya. Kalaupun dahulu pernah menyimpan harta, kemungkinan besar harta tersebut sudah ikut terkikis dan hilang. Karena itu hampir tidak ada orang yang mau memilih batu seperti itu. Namun Ye Yunfei justru menjadikannya salah satu dari 3 pilihan utama. Tindakan tersebut membuat banyak orang semakin yakin bahwa dirinya sama sekali tidak memahami perjudian batu. Di tengah kerumunan, sejumlah ahli muda mulai berdiskusi. Mereka membandingkan metode Lu Feng yang penuh teknik dan pengalaman dengan cara Ye Yunfei yang hanya berjalan mengelilingi batu-batu sambil sesekali melihat sekilas. Perbandingan itu tampak sangat mencolok. Semakin banyak orang yang yakin hasil pertandingan sudah dapat ditebak sebelum batu dipotong. Meski demikian, Ye Yunfei tetap tenang. Tatapannya sesekali menyapu batu-batu pilihannya tanpa menunjukkan sedikit pun kegelisahan. Baginya, kemampuan geomansi Lu Feng memang tidak buruk. Namun itu hanya cukup untuk membuat orang awam kagum. Dibandingkan dengan pengalaman yang ia miliki selama kehidupan sebelumnya, teknik tersebut masih terlalu dangkal. Ketika berada di alam Changhuang dahulu, Ye Yunfei telah mempelajari rahasia bumi dan urat naga hingga tingkat yang jauh melampaui para ahli geomansi biasa. Karena itu, sejak awal ia sudah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam batu-batu pilihannya. Tak lama kemudian, Tuan Luo berjalan menuju batu pertama milik Lu Feng.
Batu itu berukuran cukup besar dan memiliki pola urat yang rumit di permukaannya. Dari tampilannya saja sudah terlihat luar biasa. Kerumunan segera menjadi hening. Pisau batu khusus yang digunakan Tuan Luo memancarkan cahaya dingin saat mulai bergerak perlahan di atas permukaan batu. Serpihan demi serpihan jatuh ke tanah. Debu beterbangan. Semua orang menahan napas. Tidak ada yang ingin mengalihkan pandangan. Bahkan Lu Dandan yang biasanya tenang turut memperhatikan dengan serius. Bagaimanapun juga, perjudian batu selalu menjadi salah satu hiburan paling menarik di perusahaan perdagangan Sifang. Sementara batu pertama mulai dipotong, suasana di alun-alun semakin menegang. Tatapan Zhao Tianyu dipenuhi keyakinan. Tatapan Ji yang dipenuhi kekhawatiran. Jiu tanpa sadar menggenggam erat kedua tangannya. Hu Miao berdiri di samping Ye Yunfei sambil tersenyum tipis. Berbeda dengan orang lain, ia tampak tidak khawatir sama sekali. Ia telah mengikuti Ye Yunfei cukup lama untuk mengetahui bahwa tuannya jarang melakukan sesuatu tanpa keyakinan. Di tengah keramaian itu, Ye Yunfei hanya memandang proses pemotongan dengan ekspresi santai. Angin perlahan berembus melewati alun-alun. Sinar matahari memantulkan kilau dari batu-batu aneh yang tersusun di sekeliling mereka. Ketegangan perlahan mencapai puncaknya. Semua orang menunggu saat rahasia pertama dari batu-batu tersebut akhirnya terungkap. Pertaruhan antara keluarga Ji dan keluarga Zhao telah berjalan terlalu jauh untuk dihentikan. Bukan hanya 3 juta kristal hukum yang dipertaruhkan. Harga diri dua keluarga besar juga ikut dipasang di atas meja. Dan kini, hasilnya akan segera ditentukan oleh isi yang tersembunyi di dalam beberapa bongkah batu kuno yang berasal dari kawasan pertambangan kuno Beihan. Di tengah alun-alun perusahaan perdagangan Sifang yang luas dan dipenuhi kerumunan, suasana menjadi semakin tegang setelah kompetisi judi batu antara keluarga Ji dan keluarga Zhao memasuki tahap paling menentukan. Semua mata tertuju pada ahli ukir batu yang berdiri di depan batu-batu pilihan kedua kubu. Tidak ada lagi yang berbicara dengan santai. Setiap orang memahami bahwa hasil pertarungan harga diri dua keluarga besar itu akan segera ditentukan. Sang ahli ukir batu terlebih dahulu memproses batu pertama yang dipilih oleh Lu Feng. Dengan pengalaman bertahun-tahun dan tangan yang sangat stabil, ia mengayunkan pisau ukir batu khusus yang sangat tajam. Bila itu bergerak cepat namun presisi, mengikis lapisan demi lapisan batu. Potongan-potongan batu beterbangan ke udara seperti serpihan salju yang tertiup angin, berjatuhan ke tanah dan membentuk tumpukan kecil di sekitar kaki sang ahli. Kerumunan memperhatikan tanpa berkedip. Tak lama kemudian, cahaya hijau lembut mulai memancar dari dalam batu yang sedang dibelah. Cahaya itu semakin terang seiring lapisan batu terluar terkelupas satu persatu. Akhirnya sebuah bunga teratai kecil berwarna hijau giok muncul sepenuhnya. Ukurannya hanya sebesar ibu jari, tetapi sinarnya begitu jernih dan indah. Aroma harum yang menenangkan perlahan menyebar ke seluruh alun-alun. Banyak orang segera mengenali benda tersebut. Itu adalah teratai jiwa giok. Tanaman langka yang tumbuh di dalam urat kristal dan terkenal memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki jiwa yang terluka. Dalam dunia kultivasi, benda yang berhubungan dengan jiwa selalu memiliki nilai tinggi karena luka jiwa jauh lebih sulit dipulihkan dibanding luka fisik. Para ahli yang hadir segera menilai kualitasnya. Meskipun ukurannya kecil, nilainya tetap sangat besar. Diperkirakan teratai jiwa giok itu bernilai setidaknya 2 juta kristal hukum. Penemuan pertama itu langsung membuat suasana menjadi riuh. Banyak orang mengangguk kagum kepada Lu Feng. Sebagai keturunan keluarga Lu yang terkenal dengan kemampuan geomansi dan identifikasi batu, hasil tersebut memang sesuai dengan reputasinya. Namun itu baru permulaan. Tanpa berhenti, ahli ukir batu melanjutkan pekerjaannya pada batu kedua milik Lu Feng. Batu itu jauh lebih besar. Tingginya hampir 10 meter dan bentuknya menyerupai bukit kecil. Pisau ukir bergerak perlahan. Lapisan demi lapisan batu terlepas. Tak lama kemudian, hawa dingin yang mengerikan mulai menyebar keluar. Udara di sekitar alun-alun langsung berubah. Suhu turun dengan cepat. Orang-orang yang berdiri di dekatnya bahkan merasakan hawa menusuk tulang. Ketika bagian inti batu akhirnya terbuka, sebuah kristal hitam raksasa setinggi 4 hingga 5 meter muncul di hadapan semua orang. Kristal itu memancarkan aura dingin yang sangat pekat. Banyak orang langsung mengenalinya.
Benda itu adalah es inti bumi berusia ribuan tahun. Kristal langka yang terbentuk jauh di bawah tanah setelah mengalami proses panjang selama ribuan tahun. Benda seperti itu sangat cocok digunakan oleh kultivator yang berlatih teknik es. Ye Yunfei memandang bongkahan kristal hitam tersebut dan langsung teringat pada iblis es. Di dalam pikirannya, ia menyadari bahwa benda semacam itu akan sangat berguna bagi makhluk yang menguasai atribut es. Lu Dandan sendiri kemudian mengumumkan nilai benda tersebut. Menurut perhitungannya, es inti bumi berusia ribuan tahun itu bernilai sekitar 10 juta kristal hukum. Kerumunan kembali gempar. Banyak orang menarik napas panjang. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana sebuah batu yang awalnya tampak biasa berubah menjadi harta bernilai luar biasa. Fenomena semacam itulah yang membuat perjudian batu begitu memikat. Dalam sekejap seseorang bisa memperoleh kekayaan yang sulit dikumpulkan selama puluhan tahun. Wajah para anggota keluarga Zhao langsung dipenuhi kegembiraan. Zhao Tianyu tertawa puas. Ia semakin yakin bahwa kemenangan sudah berada dalam genggamannya. Namun kejutan belum berakhir. Batu ketiga milik Lu Feng segera dibelah. Kali ini sebuah harta karun magis muncul dari dalam batu. Setelah diperiksa dengan saksama, para ahli segera memastikan bahwa benda tersebut merupakan artefak dao surgawi tingkat atas yang memiliki atribut kekuatan jiwa. Keberadaan senjata sihir yang berhubungan dengan jiwa sangat langka. Nilainya jauh melampaui senjata biasa. Penemuan itu kembali membuat banyak orang terkejut. Banyak yang mulai membicarakan legenda kawasan pertambangan kuno Beihan. Konon daerah tersebut dahulu merupakan medan perang besar pada zaman kuno. Karena itulah berbagai peninggalan luar biasa masih terkubur di dalamnya. Lu Dandan kemudian mengumumkan nilai artefak itu sekitar 2 juta kristal hukum. Jika digabungkan dengan 2 harta sebelumnya, nilai total 3 batu pilihan Lu Feng telah melampaui 10 juta kristal hukum. Hasil itu sangat mengesankan. Kerumunan terus memuji kemampuan Lu Feng. Keluarga Zhao bahkan mulai merayakan kemenangan mereka sebelum pertandingan benar-benar berakhir. Zhao Tianyu menatap Jian dengan ekspresi puas. Ia merasa hasilnya sudah pasti. Namun Ji Wu menolak menyerah. Menurutnya pertandingan belum selesai selama batu pilihan Ye Yunfei belum dipotong. Sementara itu, Ye Yunfei tetap berdiri tenang. Tidak ada perubahan sedikit pun pada ekspresinya. Seolah hasil luar biasa yang diperoleh Lu Feng sama sekali tidak memengaruhinya. Melihat ketenangan itu, banyak orang semakin menganggapnya hanya sedang berpura-pura. Ketika akhirnya giliran batu pertama pilihan Ye Yunfei diproses, seluruh perhatian kembali terpusat ke tengah lapangan. Batu pertama itu adalah batu penggigit hantu. Batu yang sebelumnya ditertawakan semua orang. Batu yang dianggap telah kehilangan seluruh esensinya. Pisau ukir mulai bergerak. Potongan demi potongan batu jatuh ke tanah. Ukurannya semakin mengecil. Dari beberapa meter menjadi hanya sebesar kepala manusia. Tidak ada tanda-tanda harta apapun. Para anggota keluarga Zhao mulai tertawa lagi. Mereka merasa dugaan mereka terbukti. Namun tepat ketika semua orang mulai kehilangan minat, perubahan besar terjadi. Saat satu lapisan terakhir dipotong, ribuan sinar ilahi tiba-tiba meledak keluar dari dalam batu. Cahaya keemasan itu memancar ke segala arah seperti hujan jarum cahaya. Banyak orang refleks menutup mata. Suasana alun-alun langsung berubah. Tawa keluarga Zhao mendadak berhenti. Ekspresi Lu Feng membeku. Jiu yang semula putus asa tiba-tiba menatap dengan mata membelalak. Lu Dandan bahkan berubah ekspresi untuk pertama kalinya. Karena penasaran, ahli ukir batu mempercepat pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, sebuah kristal seukuran kepalan tangan akhirnya muncul sepenuhnya. Kristal itu begitu terang hingga menyerupai matahari kecil. Cahayanya menyilaukan. Bahkan setelah memalingkan pandangan, banyak orang masih merasakan sensasi panas di mata mereka. Setelah mengamati beberapa saat, seseorang akhirnya mengenali benda tersebut. Kristal kekacauan. Nama itu langsung mengguncang seluruh alun-alun. Menurut legenda, kristal kekacauan adalah kristal kuno yang lahir pada awal pembentukan dunia. Di dalamnya terkandung esensi alam semesta dan hukum-hukum purba yang sangat langka. Benda semacam itu hampir mustahil ditemukan. Nilainya tidak dapat diukur dengan standar biasa.
Dengan nada serius, nilai kristal kekacauan itu diperkirakan mencapai sedikitnya 20 juta kristal hukum. Kerumunan langsung meledak dalam keterkejutan. Tak seorang pun menyangka batu penggigit hantu yang dicemooh sejak awal justru menyimpan harta paling berharga. Seketika keadaan berbalik. Nilai satu kristal kekacauan saja sudah melampaui seluruh hasil 3 batu milik Lu Feng. Keluarga Ji tercengang. Keluarga Zhao membatu. Lu Feng tidak mampu menerima kenyataan itu. Sebagai keturunan guru Lu, ia justru kalah dari seorang murid muda sekte Ziwei yang sebelumnya tidak dianggap siapapun. Lu Dandan kemudian maju dan menyatakan ketertarikannya untuk membeli kristal kekacauan tersebut. Ye Yunfei menyetujui permintaan itu. Bagi dirinya, Lu Dandan memiliki kesan yang cukup baik. Segera sebuah cincin spasial berisi 20 juta kristal hukum diserahkan kepadanya. Pemandangan itu membuat semua orang iri. Banyak orang bahkan belum pernah melihat jumlah kristal hukum sebanyak itu sekaligus. Meski kemenangan sudah pasti, Ye Yunfei meminta proses pemotongan dilanjutkan. Batu kedua segera dibelah. Hasilnya kembali mengejutkan semua orang. Di dalamnya terdapat teratai jiwa giok lain. Kali ini ukurannya sebesar kepalan tangan. Nilainya diperkirakan minimal 5 juta kristal hukum. Lu Dandan kembali berusaha membelinya. Namun Ye Yunfei menolak. Ia membutuhkan teratai jiwa giok tersebut untuk memperkuat jiwa dan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Saat itu wajah keluarga Zhao dan Lu Feng semakin suram. Mereka tahu kekalahan sudah tidak mungkin dihindari. Namun rasa penasaran semua orang masih tertuju pada batu terakhir. Jika 2 batu pertama saja menghasilkan harta luar biasa, lalu apa yang tersembunyi di dalam batu ketiga? Ahli ukir batu kembali mengangkat pisaunya. Suasana alun-alun menjadi sunyi. Tak lama kemudian, isi batu terakhir mulai terlihat. Semua orang yang melihatnya langsung membeku. Di dalam batu itu ternyata terdapat sesosok mayat biksu yang telah mengering. Tubuhnya kurus. Namun kulitnya berwarna emas terang. Kilau keemasan itu membuatnya tampak seperti patung emas kuno. Banyak orang langsung mengaitkannya dengan jenazah seorang kultivator kuat yang telah mencapai tingkat tinggi sebelum kematiannya. Namun saat semua orang masih terpaku menatap mayat tersebut, seseorang tiba-tiba memperhatikan sesuatu yang mengerikan. Kelopak mata mayat itu tampak bergerak sangat pelan. Pengamatan itu membuat kerumunan langsung gempar. Semua orang menahan napas. Tatapan mereka tertuju pada tubuh biksu emas yang tersegel di dalam batu. Pikiran yang sama muncul di benak banyak orang. Mungkinkah sosok yang terkubur di dalam batu kuno itu masih hidup? Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.